Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kita sudah tiba di Yeremia pasal 38, tentu saja di program Bible Everyday. Ini masih tentang Raja Sedekia dan Yeremia. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, berulang kali Raja Sedekia minta pesan Tuhan dari Nabi Yeremia. Berulang kali, sekalipun Nabi Yeremia mengatakan hukuman akan datang, hukuman akan menimpa, engkau akan diserahkan ke tangan Raja Babel dan seterusnya. Dan Raja Sedekia marah, tidak terima dengan teguran itu. Namun beberapa waktu kemudian Raja ini kembali mencari Yeremia, menanyakan apakah ada pesan Tuhan yang perlu disampaikan kepada dirinya. Jadi ini cukup menarik, cukup unik. Kita tahu bahwa pada waktu itu banyak nabi ada di sekeliling Raja Sedekia, dan mereka mengatakan hal-hal yang baik tentang Raja Sedekia. Tapi kenapa Raja Sedekia terus-menerus mengejar Yeremia, mencari Yeremia, minta petunjuk melalui nabi ini? Karena jauh di dalam kedalaman hatinya, sebetulnya Raja Sedekia bisa membedakan bahwa nabi-nabi yang mengucapkan hal-hal yang baik ini hanya pemanis saja. Karena itu dia terus mencari apa sebenarnya kehendak Tuhan buat dirinya. Berulang kali Raja Sedekia mencari Yeremia. Namun kalau Anda amati, termasuk di pasal sebelumnya, Raja Sedekia ini kalau mencari Yeremia selalu sembunyi-sembunyi, selalu dalam posisi tidak banyak orang melihat pertemuannya dengan Nabi Yeremia itu. Kenapa? Karena rupanya Nabi Yeremia ini tidak disukai kebanyakan orang Yehuda pada waktu itu. Apalagi pemuka-pemuka mereka sangat tidak suka dengan Nabi Yeremia. Dan rupanya Raja Sedekia adalah raja yang terlalu takut untuk menyatakan apa adanya. Saya akan buktikan beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-38, di perikop yang kedua misalnya, yaitu pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Lagi-lagi Raja Sedekia minta petunjuk kepada Yeremia, dan Yeremia menjawabnya seperti yang Tuhan sampaikan. Lalu kemudian ayat yang ke-19, ini pengakuan Raja Sedekia. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Jadi rupanya Raja Sedekia ini takut dengan orang-orang Yehuda, takut dengan pemuka-pemuka Yehuda. Lalu kemudian kita baca ayat yang keempat. Ini setelah Yeremia menubuatkan sesuatu yang bakal menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang keempat, maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Jadi ketika Yeremia menubuatkan apa yang bakal menimpa mereka, bahwa mereka akan kalah, bahwa mereka akan ditawan, bahwa mereka akan menjadi budak, maka pemuka agama, orang-orang penting pada waktu itu usul kepada raja, minta kepada raja, Nabi Yeremia dihukum mati saja. Sekarang lihat respon Raja Sedekia apa? Ayat kelima, Raja Sedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Dengan kata lain, Raja Sedekia cuci tangan, terserah kamu. Raja Sedekia tidak mau ambil resiko. Dia tidak mau bela Yeremia, sebab kalau dia bela Yeremia, rugi buat dia, karena orang-orang akan memusuhi dia. Jadi Raja Sedekia memilih cuci tangan dan menyerahkan Yeremia ke tangan para pemuka-pemuka pada waktu itu. Saya ketika membaca ini teringat dengan satu pemimpin, Pontius Pilatus, di hadapan Yesus kepadanya. Dan setelah diadili, dicari tahu apa kesalahan daripada Tuhan Yesus, tidak ditemukan sama sekali. Lalu kemudian karena desakan orang banyak pada waktu itu, maka Pontius Pilatus melakukan ini, cuci tangan,
dan menyerahkan Yesus kepada arus mayoritas. Raja Sedekia rupanya melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang mana suara mayoritas seringkali menang. Pertanyaan saya, bagaimana respon kita ketika kita harus melawan arus mayoritas karena kita hidup dalam prinsip kebenaran? Apakah kita mau? Ataukah kita ikut larut dengan suara mayoritas? Ataukah kita main aman? Tidak mau ikut-ikutan dengan suara mayoritas, tapi juga tidak mau kalau harus melawan arus. Jadi kita memilih untuk cuci tangan. Maka hari ini kita belajar dari apa yang kita lihat dari tokoh Yeremia. Yeremia bukan orang yang ikut-ikutan arus, tapi dia juga bukan seperti Raja Sedekia yang cuci tangan. Tapi Yeremia konsisten menyampaikan pesan firman Tuhan apa adanya. Artinya apa? Kalau dia tahu bahwa itu hal yang benar, dia akan pertahankan dan dia akan perjuangkan. Ini iman yang langka. Karena seringkali kita mengkompromikan iman. Seringkali kita mengkompromikan kesalahan dengan zaman yang sudah berubah menjadi zaman modern dan seterusnya. Tapi hari ini pesan firman Tuhan buat kita semuanya, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dosa tetap dinyatakan dosa, dan apa yang benar tetap dinyatakan benar. Beranikah kita seperti Yeremia? Ataukah kita seperti Raja Sedekia? Tuhan berkati.